Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Falur Rahmanov Valdino dengan NIM 222111030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada asuransi syariah, terkhusus pada materi konsep perbedaan umum antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, masuk pada poin materi yang pertama, itu mengenai perbedaan umum. Di sini ada prinsip operasional, pengelolaan risiko, dasar hukum, serta tujuan sosial. Dalam prinsip operasional, untuk asuransi syariah itu dikelola berdasarkan hukum Islam, dengan menekankan pada prinsip tolong-menolong atau biasa disebut dengan ta'awun antar peserta dalam menghadapi risiko. Nah, sementara untuk asuransi konvensional itu berorientasi pada keuntungan melalui kontrak komersial. Kemudian untuk pengelolaan risikonya, asuransi syariah itu menekankan pada eh, resiko ditanggung bersama. Jadi misal ada peserta yang terkena musibah atau terkena suatu hal yang lain, itu ditanggung oleh peserta lain juga. Kemudian untuk asuransi konvensional ini resikonya dialihkan. Jadi misal ada peserta yang terkena musibah, itu akan dialihkan kepada yang menanggung klaim itu tersebut. Kemudian dasar hukum dari asuransi syariah itu sudah jelas bahwa asuransi syariah itu mengikuti pada prinsip hukum Islam, yang mana prinsip tersebut sudah jelas menghindari dari adanya riba, gharar, dan maisir. Sedangkan untuk asuransi konvensional itu berlandaskan pada hukum pasar umum tanpa memperhatikan aspek keagamaan. Kemudian ada tujuan sosial. Nah, tujuan sosial dari asuransi syariah itu menekankan pada solidaritas dan untuk melindungi dan membantu masyarakat. Sedangkan untuk asuransi konvensional itu lebih berorientasi pada keuntungan dan kepentingan pemegang saham, sehingga ada kemungkinan bagi peserta itu kebutuhannya bisa terabaikan. Nah, kemudian poin materi selanjutnya itu mengenai sejarah antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, untuk asuransi syariah terdapat dalam literatur Islam itu dikenal dengan konsep akilah yang berasal dari tradisi Arab pra-Islam, di mana diat atau uang darah atas pembunuhan ditanggung bersama oleh anggota suku. Nah, contohnya itu seperti kasus dua wanita dari suku Huzail yang diselesaikan oleh Rasulullah. Kemudian untuk asuransi konvensional itu sudah berkembang sejak abad ke-12 hingga 13 Masehi, dan pada puncaknya itu terjadi di Inggris setelah dikeluarkannya regulasi asuransi jiwa pada tahun 1870. Nah, untuk selanjutnya poin materi mengenai landasan hukum asuransi syariah dan asuransi konvensional. Untuk asuransi syariah itu terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan desain MUI. Untuk dari Al-Quran itu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwa innallaha syadidul iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisanya. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Kemudian di Fatwa Desain MUI itu terdapat pada Fatwa Desain MUI nomor 21 garing Desain MUI garing X garing 2001 tentang pengaturan pedoman umum asuransi syariah. Nah, untuk asuransi konvensional itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai usaha perasuransian. Yang kedua ada di Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 mengenai perasuransian penyelenggaraan usaha. Dan yang ketiga melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226 garing KMK garing 0 garing KMK 01 garing 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha penunjang usaha asuransi perusahaan. Kemudian untuk poin materi selanjutnya yaitu transaksi terhindar dari maghrib. Nah, di sini terdapat dua cara untuk menghindari transaksi tersebut dari adanya unsur maghrib. Nah, maghrib di sini maksudnya apa? Maghrib itu maksudnya maisir, gharar, dan riba.
Untuk cara yang pertama adalah melakukan transparansi. Transparansi di sini dimaksudkan dalam asuransi syariah untuk mengelola dana yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan menciptakan rasa aman bagi nasabah itu sendiri dan mengurangi adanya konflik. Yang kedua, bisa dilakukan dengan pemisahan rekening. Pemisahan rekening di sini ditujukan untuk mencegah adanya pencampuran dana serta mengurangi risiko maisir dan goror. Dengan pengelolaan yang secara terpisah ini, dana sosial bisa bisa digunakan sesuai tujuan tanpa terpengaruh oleh investasi yang lain. Kemudian untuk poin materi yang selanjutnya yaitu tentang dewan yang mengawasi segala bentuk aktivitas antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Untuk asuransi syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS. Yang mana peran dari DPS ini adalah memberi nasihat kepada direktur, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah dalam segala hal persoalan pada ruang lingkup syariah. Yang kedua adalah sebagai penghubung antara lembaga keuangan syariah dan DSN. Lalu untuk asuransi konvensional ini diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang mana peran dari OJK ini adalah untuk menetapkan kebijakan dan mengawasi perusahaan asuransi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah OJK turut mendorong perkembangan industri asuransi konvensional melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi seperti digitalisasi proses klaim dan pembelian polis untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Nah, untuk akad-akad yang digunakan dalam asuransi syariah maupun konvensional itu masing-masing ada dua. Untuk asuransi syariah itu biasanya menggunakan akad tijaroh atau akad perdagangan. Nah, untuk akad yang kedua ada akad tabaru atau akad saling tolong menolong. Untuk asuransi konvensional itu biasanya menggunakan akad jual beli atau contract of sale. Yang kedua adalah akad hibah atau biasa disebut dengan gift contract. Nah, untuk poin materi selanjutnya itu mengenai sharing versus transfer of risk. Nah, untuk asuransi syariah ini menerapkan konsep sharing of risk, di mana resiko dari satu peserta yang terkena musibah itu ditanggung bersama oleh peserta yang lain. Kemudian untuk transfer of risk ini merupakan konsep yang digunakan oleh asuransi konvensional, di mana jika ada suatu peserta yang terkena musibah, maka resiko tersebut akan dipindah tangan ke pihak yang menanggung dari peserta tersebut. Nah, untuk poin materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan dana. Untuk asuransi syariah itu sendiri, dana dari peserta itu dibagi ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabaru dan rekening individu. Nah, tujuan dari adanya rekening tabaru ini adalah untuk membantu peserta yang tertimpa musibah. Nah, perusahaan di sini dalam asuransi syariah bertindak sebagai pengelola yang memastikan dana digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk asuransi konvensional, premi yang dibayar oleh peserta itu sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, biasanya digunakan untuk membayar klaim dan diinvestasikan demi keuntungan perusahaan. Nah, untuk selanjutnya mengenai kepemilikan dana, untuk asuransi syariah dananya itu tetap milik peserta, sedangkan perusahaan asuransi itu hanya bertindak sebagai pengelola yang mengatur investasi dan distribusinya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk asuransi konvensional, premi yang dibayarkan oleh peserta itu sepenuhnya menjadi milik perusahaan tanpa adanya kontrol dari peserta. Nah, seluruh keputusan investasi dan penggunaan dana ditentukan oleh perusahaan. Nah, untuk unsur premi dari asuransi syariah itu berdasarkan dari tabel mortalitas tanpa adanya bunga teknis. Nah, ini disesuaikan dengan usia dan durasi perjanjian. Nah, sedangkan untuk asuransi konvensional, premi dari asuransi konvensional terdiri dari tabel mortalitas, bunga, dan biaya lainnya. Nah, tabel mortalitas ini digunakan untuk memperkirakan risiko kematian dan umur rata-rata seseorang guna menentukan potensi untuk diklaim. Oke, untuk poin materi yang selanjutnya mengenai loading atau kontribusi biaya. Nah, untuk asuransi syariah, loading di sini maksudnya adalah biaya yang diambil dari sebagian kecil premi peserta. Biasanya itu diambil sekitar 20-30% di tahun pertama. Nah, tujuannya adalah untuk membayar komisi agen dan biaya administrasi.
Lalu untuk asuransi konvensional, loading di sini maksudnya bagian dari premi yang dialokasikan untuk menutupi operasional perusahaan, seperti komisi agen dan administrasi. Biasanya diambil pada tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian untuk sumber pembayaran klaim di asuransi syariah itu berasal dari rekening tabaru. Nah, pembayaran klaim dalam asuransi syariah ini dikumpulkan dari kontribusi peserta. Kontribusi ini bersifat hibah dan digunakan untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah. Lalu yang kedua adalah pengelolaan dana. Nah, pengelolaan dana ini termasuk ke dalam rekening tabaru, yaitu dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah. Ketika terjadi klaim, dana tersebut digunakan untuk membayar santunan kepada peserta yang berhak. Lalu yang ketiga adalah pembagian keuntungan. Selain pembayaran klaim tadi, surplus underwriting juga dapat dibagikan kepada peserta dan perusahaan, tergantung pada kesepakatan yang ada dalam akad. Lalu untuk sumber pembayaran klaim dari asuransi konvensional itu berasal dari rekening perusahaan. Yang kedua dari transfer resiko. Dalam sistem ini resiko sepenuhnya dialihkan kepada perusahaan asuransi itu sendiri. Lalu yang ketiga, keuntungan perusahaan itu seluruh keuntungan dari investasi premi dan surplus underwriting menjadi milik sepenuhnya perusahaan asuransi tanpa ada pembagian kepada peserta. Kemudian poin materi yang terakhir yaitu tentang keuntungan atau profit. Nah, untuk profit asuransi syariah itu memperoleh dari dana tabaru. Yang kedua, asuransi syariah juga bisa memperoleh profit dari surplus underwriting. Yang ketiga, asuransi syariah itu bisa mendapat profit juga dari biaya pengelolaan atau ujroh. Lalu untuk asuransi secara konvensional itu berdasarkan dari premi peserta, kemudian pengelolaan investasi, yang ketiga adalah biaya operasional. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai konsep perbedaan umum antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.